memang hanya Setia Novanto atau ini cerminan dari keseluruhan pimpinan DPR? Ini kan begini ya, ini mohon maaf ya, ini kan teman-teman nih kebanyakan ini orang hukum ya. Boya orang hukum jangan bikin tambah pusing masyarakat. Dengan dalil-dalil hukum lah, logik atau tidak logik, terbukti atau tidak dan lain sebagainya. Hati nuraninya kemana? Kemana hati nurani kalian? Tepuk tangan dong. Kita membaca itu kan harus melihat track record, apa yang telah diperbuat selama ini. Manusia itu memang dilihat hari ini, tetapi kan dibaca juga dari masa lalunya. Apa yang telah dilakukan masa lalu itu kalian harus pilih-pilih, lihat-lihat. Kalau kita terus-menerus bergaul dengan orang seperti itu, kita kan akan jadi sama semua di sana. Masyarakat kita ini sekarang perlu kerja, perlu hasil dan sebagainya. Jangan dibikin puter, akhirnya kita semua kolaps, negeri kita nggak bangun-bangun. Semua hal sederhana dibikin ruwet oleh kalian semua. Jadi menurut saya, ini tidak hanya terjadi pada Setia Novanto, tapi terjadi pada banyak pimpinan di parlemen, di gedung ini. Ini gedung yang telah membelakangi rakyat ini. Mereka memunggungi rakyat, tidak berpikir yang benar tentang rakyat. Berapa undang-undang yang telah kalian hasilkan dalam setahun ini? Apa hasilnya? Pengawasan dipakai sebagai alat untuk mencari peluang, mencari bisnis. Bisnis dan kepentingan rakyat itu harus dipisahkan. Pak Firman dulu masih ingat, dulu adalah pengacara kami ketika kami menguji salah satu pasal ke Mahkamah Konstitusi mengenai Badan Kehormatan DPR. Pada waktu itu dibawa oleh Dr. Yudil Heri, petisi 50. Kami mempersoalkan, pertama, Badan Kehormatan DPR, Pak Yunimar. Ya, tidak mungkin bisa begini terus memecahkan persoalan kalau isinya adalah orang DPR semua. Bagaimana kalian mengadili teman-teman kalian? Di mana otak kalian seperti ini? Ya, bagaimana kalian menyusun seperti ini? Kalian punya atasan, kalian mau adili. Kalian dapat kursi dari mereka. Kalian dapat kenikmatan dari mereka. Kalian sehari-hari punya kepentingan, dilindungi oleh mereka. Terus kemudian kalian mau mengadili teman-teman sendiri. Ada kalanya kalian harus berpolitik untuk membina hubungan ke sini, demi menggolkan satu undang-undang. Terus kalian mau mengadili teman sendiri? Tidak bisa. Badan kehormatan atau sekarang menjadi majelis kehormatan dewan ini harus diisi orang luar. Mahkamah ini harus diisi orang luar yang independen. Menurut Anda jadi salah satu sumber dari peliknya berlarut-larutnya kasus ini justru karena MKD diisi seluruhnya oleh anggota DPR. Oleh teman-temannya sendiri, dan ini kan bersandiwara. Bung Akbar, Mbak Yunimar bisa marah-marah tapi sambil tertawa, kan begitu. Ya, kita kan semua ini sandiwara sebetulnya ini. Sandiwara ini, Pak? Sandiwara itu pertama. Yang kedua, bebaskanlah teman-teman kalian ini dari berbisnis. Bisnis itu milik masyarakat. Kalau kalian berada di komisi yang menyangkut energi, jangan berbisnis energi. Bahkan jauhkan dari bisnis itu. Kalau tidak, kalian akan mengatur kebijakan demi kepentingan. Di belakang itu ada yang dilindungi. Jadi ini Freeport ini seringkali dibolak-balik. Orang yang mau benar dibilang nggak benar. Orang yang mau menata dibilangnya adalah punya kepentingan. Orang yang punya kepentingan dibilangnya adalah demi merah putih. Dibalik-balik. Samalah menteri yang bekerja dibilang tidak bekerja. Diadili di sini. Orang yang memimpin dengan baik dipansuskan. Kalian ini maunya apa? Bertentangan memunggungi kepentingan rakyat semua. Baik. Rombak ininya semua. Mas Teguh Juwarno, Anda mau menjawab?